Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan menyertai kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bisa bangun, kami menghirup udara segar. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan setiap kami, menegur kami, bahkan menuntun jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu kehilangan kasih yang semula. Firman Tuhan terdapat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, belakangan terakhir istilah bucin alias budak cinta cukup populer di telinga kita. Fenomena bucin menggambarkan seseorang yang menggilai pasangannya hingga mampu berbuat apapun demi membahagiakan orang yang dicintai. Hal ini biasa terjadi kepada orang yang baru jatuh cinta. Memang awal jatuh cinta sungguh menggelora. Saudara, awal mengenal Yesus, kita pun pasti mengalami kasih mula-mula. Seperti orang baru jatuh cinta, di mana kita begitu antusias untuk mengenal Kristus. Kita memiliki hasrat yang mendalam untuk melayani dan kecintaan kepada hadirat-Nya. Kita rela berkorban tanpa merasa berkorban dan melakukan apa saja karena kasih kepada Yesus. Namun seiring perjalanan waktu, tanpa disadari, kita kehilangan kasih itu. Walau mungkin masih giat melayani, pada hakikatnya kita mengalami kejenuhan kepada hadirat-Nya. Kita malas bersaat teduh dan merenungkan firman-Nya, dan enggan untuk melakukan kehendak-Nya. Bila demikian, kita telah berada di zona yang tidak aman. Kepada jemaat di Efesus, Tuhan berbicara secara gamblang. Ia bahkan memuji perbuatan-perbuatan baik mereka. Sebagaimana jemaat di Efesus memiliki sikap gigih dan bertekun dalam pelayanan, ketidaksabaran terhadap orang-orang jahat, kritis terhadap pernyataan-pernyataan rasul palsu, serta kerelaan menderita tanpa menyerah. Tak ada yang buruk dari perbuatan ini, kita bahkan harus memeliharanya. Saudara, kendati demikian, Tuhan mencela mereka. Dikatakan bahwa, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Segala hal yang mereka perbuat tak lagi didasari oleh kasih kepada Kristus. Ini harus menjadi perhatian kita. Mungkin kita begitu giat melayani, tidak melakukan kejahatan dan rela berkorban dalam pelayanan, tetapi dalam upaya-upaya menjaga kerohanian yang baik, nyatanya kita bisa saja kehilangan kasih kepada Kristus.
Bila motivasi kita salah, Yesus akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Itu berarti terang kita bisa hilang. Setiap terang yang tidak memenuhi tujuannya akan dipadamkan. Bapak, Ibu, Saudara, mari periksa hati kita. Apakah semua pelayanan yang kita lakukan didasari oleh kasih kepada Yesus atau hanya simbolis sebagai pengikut Kristus? Setelah sekian lama mengenal Yesus, apakah kita masih tetap memiliki kekaguman seperti awal mengenalnya? Masihkah kita selalu merindukan saat-saat bersekutu dengannya, memujinya, teratur merenungkan firman-Nya, dan selalu berhasrat untuk melakukan perintah-perintah-Nya? Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kepada setiap kami akan kasih mula-mula, di mana kami pertama sekali mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan biarlah cinta itu, kasih itu sampai sekarang tetap ada dan tidak berubah. Itulah yang kami harapkan Tuhan. Sehingga kami tetap mencintai Tuhan dalam kondisi apapun. Bapa di sorga, kami akan masuk dalam aktivitas hari ini. Tuhan kiranya menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.